gangguan tetap saya abaikan aja sih. Iya, perwujudannya gunung gempis. Akhirnya saya keluar darah. Dan berat banget dari situ. Orang pengen muntah. Jadi jangan sembarangan Jangan narik-narik. sembarangan tarik aja. Kalau segelas tuh kayak kujang. Kita juga trauma juga. Logika enggak gitu, kita mau enggak, tapi itu terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Jaga Dimensi bersama saya Mas Teti dan rekan saya Mas Didi. Mas Didi. Ya. Mas Didi gimana kabarnya? Waras. 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 Mas Juni kemarin ini. Ya, kayaknya memang ini kita Janji aja. menunjukkan aja, menunjukkan Kalau kita serius. serius sama kompak. Mudah-mudahan kompak seterusnya lah. Amin. Amin. Tidak ada yang Punjabi. Apa tuh? Pundung jadi babi. Mudah-mudahan Pak Jaga juga dalam keadaan sehat walafiat semua ya. Amin, amin, amin. Insyaallah. amin. Maaf, kita baru bikin video lagi kemarin. Mhm. Jadi juga ada kesibukan. Ya, Saya juga lagi ada kegiatan juga di luar. ya. Plus lagi ini recovery. Ya, mungkin banyak yang lagi sakit, mungkin semoga disehatkan kembali ya, diangkat penyakitnya untuk rekan-rekan semua. Tidak lupa Ya juga kan? untuk Mas produser Ya, lagi dalam yang keadaan sedang kurang sehat. kurang sehat, ya, mudah-mudahan bergas waras, sugih beras, barangnya akas, ya. Bojone puas ya. Ya. Arti nopo? Hah? Arti nopo? Panjang itu nanti kita panjang. jalan. Jadi Ya. gimana Mas? Untuk episode kali ini pembahasan kita tentang apa nih Mas? Kalau kita sekarang kan kita sudah pernah dengung-dengungkan bahwa kedepannya kita mau nyucul galur atau orang bilang menyelusuri ya. Nusantara lah, episode Nusantara kan gitu kan. Video shotnya ada ya. Iya kan gitu. Ya mudah-mudahan kita bisa inilah. Ini awal mula aja. Mungkin saya dan tim sudah pernah melakukan itu, tapi saya kan nggak investigasi secara atau di shoot lah istilahnya kan gitu kan. Itu nanti kedepannya kita Ya, mudah-mudahan kedepannya kita bisa inilah. Kalau Pak sudah produsernya. sehat, tapi kita ada rencana ada video spot. Ya, intinya kan. Bocorannya nanti ya. Sekarang hari ini kita ngobrol biasa saja dulu. Kita ngobrol-ngobrol Kita ngebahas cerita mungkin perjalanan saya yang mungkin secara detail mungkin ada di video yang sebelumnya juga kan sebenarnya saya udah cerita secara garis besarnya. Mungkin sekarang saya ya kemarin sudah minta izin juga ke istilahnya ketua observasi yang biasa dulu kita pernah melakukan sebuah perjalanan dari tahun 2001 perjalanan kita. Kalau di sini saya disebutkan kemarin saya tulis itu menjadi catatan Aji Murti perjalanan Pajajaran. Kan gitu. Coba ceritain aja. Ya intinya kan kita melakukan perjalanan waktu dari tahun 2001 itu kita kumpul di bawah asuhan atau di bawah binaan Abah Haji kan ya. Nah itu kita melakukan dari kita bentuk ke beberapa teman-teman yang ikut gabung gitu kan. Ya, kita melakukan sebuah perjalanan. Itu kita sampai saya bukukan sebenarnya ini, Man. Itu awal tahun berapa itu perjalanan? Tahun 2001 kita bentuk itu waktu itu ya pengen sambil belajar pengen tahu ya, bukan belajar, mungkin belajar juga iya. Itu tahun 2001. Itu di pertengahan 2001 waktu itu dikumpulkan oleh Pak Haji mungkin. Saya nggak sebutkan namanya karena beliau sudah almarhum, mudah-mudahan beliau diterima amal ibadahnya, diangkat diberikan tempat, dilapangkan kuburnya segala macam, diampuni segala dosanya gitu aja. Ini kita sambil mengingat perjalanan kita dengan beliau yang sangat banyak manfaatnya lah. Yang sudah saya datang dari kultur Jawa, datang ke ini saya mencoba untuk mengenal dan mencari tahu leluhur Sunda mungkin. Salah satunya itu ini saya sebutkan saja. Saya mungkin tidak akan ini kan nggak ingat semua karena memang kebetulan saya ketemu dengan catatan yang pernah saya
tulis setiap perjalanannya, gitu kan. Ya, itu pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2001 sekitar jam 3 itu kita berangkat ke makam Jam 3 sore. jam 15.00 ya. Itu kita melakukan perjalanan atau pergi ke makam Eyang Duhur. Yang Duhur di Lembah Duhur Gunung Salak. Ke Gunung Salak. Iya, Sini. iya di Lembah Duhur ya. Berapa orang itu perjalanan? Kita waktu itu 7 orang, 7 Berapa orang. lama, Pak? Enggak lama sih, cuman kita perjalanan karena ya mungkin ziarah sekalian observasi, Iya. ya, intinya membersihkan makam. Itu kan bebersih, kalau orang Jawa bilang besik. Kalau istilahnya ya kita datang sebagai ini ya ngerawat, ngurus. Yang istilahnya banyak sekali kan, banyak juga yang ziarah ke sana kan. Kan kita cuma bisa datang mengetahui istilahnya riwayatnya sesuai dengan bukan amanah, sebagai arahan atau mungkin petunjuk dari Haji, kita melakukan perjalanan itu ke sana. Itu pertama kali saya diajak ya itu tadi ke Eyang Duhur di Lembah Gunung Salak, Lembah Duhur Gunung Salak. Ya biasalah kita melakukan mungkin ziarah, kita mendoakan, itu kita pulang lagi. Terus selang beberapa hari lagi kita melakukan perjalanan pada hari Jumat tanggal 2 November 2001. Itu sama jamnya juga jam 3. Itu 15. hari kedua. Ya perjalanan kedua. Perjalanan Perjalanan kedua yang melakukan ini, kita pergi ke makam Al-Faqih Gusti Kanjeng Raden Junet Manggala Diponegoro di Cikaret. Ziarah. Cikaret Ciapus ya. Di Cikaret. Ada makam, salah satunya beliau adalah keturunan dari Pangeran Diponegoro. Keturunan Pangeran Diponegoro yang mungkin sejarahnya banyak. Kalau kita kupas satu-satu mungkin harus saya hadirkan juga rekan-rekan di ini. Ya, itu Raden Jonet Dipomanggala atau keturunan dari Pangeran Diponegoro. Kan gitu. Yang kebetulan mungkin lewat ya. jembatan sedikit. Iya, betul. Yang kita kalau bisa ini dengan jalan yang baru. Jalan baru yang tembusannya dari Gangkosasi. Di Gangkosasi. Yang tembusnya kan yang di Telkom, perumahan Telkom. Di Ciberem di situ, daerah situlah. Ini banyak juga yang ini, terus ada juga beberapa kuncinya saya kurang hafal, mungkin sekarang udah berubah kali kuncinya siapa. Kan gitu. Salah satunya mungkin yang biasa mungkin ketemu saya, salah satu kepala sekolah swasta yang memang dia juga menjaga amanah untuk menjaga mengurus makam ini Kanjeng Raden Jonet Dipomanggala atau Manggala Diponegoro. Itu turunan Diponegoro katanya. Pangeran Diponegoro ya. Entah dari mana mungkin ya kita harus pembuktian juga nanti. Mungkin kalau kita bisa kupas suatu saat ya kita cobalah kita obrolkan lagi aja. Kan gitu kan. Boleh nanti gitu. kita spot juga ke sana ketemu. Iya, gitu. Mungkin kita minta beberapa teman yang untuk menemani nanti. Nah, selanjutnya itu perjalanan yang ketiga itu kan itu hari Sabtu, terjadinya di hari Sabtu. Itu minggu berikutnya apa emang enggak turut-turut tiap hari? Kita tergantung dari ini aja, moodnya aja. Jadi tidak atau istilahnya ya mungkin kalau mungkin nggak bagi kita mungkin moodnya, tapi kalau sudah hitung kali ya kalau sama Abah mah mungkin sudah. Oh iya nanti ini arahan dari Abah Haji. Arahan nggak sembarangan kita berangkat, setelahnya nggak sembarangan, harus kemana dulu. Ini yang ketiga itu hari Sabtu, itu selang 1 hari dari yang kemarin di Cikaret di makam Raden Jonet. Itu tanggal 3-nya di tahun yang sama 2001 itu jam 12 siang kita itu pergi ke puncak Gunung Nyungcung Rumpin. Jauh itu. Di Rumpin di sana. Gitu. Ya, di Rumpin. Kita berangkat ke sana. Ya, kita coba istilahnya ada beberapa mungkin ya situs-situs peninggalan perjalanan yang ya, yang Pancawala Siliwangi. Mungkin kan gitu ya. Kalau orang bilang kalau di Abah Haji bilangnya Pancawala sih sebenarnya. Tapi kalau mungkin orang lain menyebutnya bahwa itu petilasannya Eyang Prabu. Gitu. Nah, di situ juga jadi awal-awal itu saya bingung, kenapa kita berangkat ke sini, sudah 3 kali pemberangkatan, saya bingung. Saya belum menemukan sesuatu yang mungkin
apa sih yang ini kan, kok malah yang pertama yang kedua itu saya kunjungin malah terahnya dari Jawa kan gitu. Terah dari Diponegoro kan otomatis Jawa kan, dari Hamengkubuwono ketiga atau kedua lupa saya gitu. Disitulah istilahnya kita ke sana akhirnya menelusuri lah mungkin yang leluhurnya Sunda ya, leluhur Sunda ya. Sama kita juga datang ke sana cuman observasi terus mendoakan sambil bebersih segala macam, karena banyak sekali orang menyisakan bekas-bekas ritual. Oh iya biasa. Ya orang-orang itu kadang-kadang kan punten-punten we gitu ya. Coba mengingatkan pada rekan-rekan yang datang mau istilahnya mau tirakat mau apa ya, tolong setelah beres tirakat dibersihkan. Gitu kan. Itu aja. Kayak di Gunung Padang kan gitu. Banyak menyisakan itu gitu loh. Intinya kan bukan itu yang kita ini kan kalau seperti itu kan jadi daya tarik mungkin yang tidak bagus juga kan. Kalau di Gunung Padang yang saya tahu ke sana itu banyak juga ke Gunung Padang Indonesia itu kan banyak masyarakat gitu. Tapi ada tempatnya kayak Medan Ampang gitu. Pokoknya beres adzan subuh itu udah rapi semua. Jadi iya, karena memang di sana jaga karena apa di Gunung Padang itu situs lebih tua dari peradabannya. Wajar kalau emang dijaga karena jangan sampai di apa batu-batunya yang batu lingga, batu uyon ya segala macam yang itu bagus batu yang istilahnya mungkin saya kurang apa batu apa. Tapi intinya tuh batunya memang batu-batu memang era-era prasejarah gitu loh. Yang memang harus dan simetris lagi. Kita berpikir kalau kita mau ngomong gitu loh. Orang sekarang motong batu mungkin dengan alat. Orang dulu pakai apa gitu loh. Tapi yang bagusnya apa? Alat juga, cuman alatnya mungkin kita belum tahu ya atau teknik gitu. Ya mungkin jadi gitu loh. Berarti direktur rumah gimana Mas? Nah, kita lanjutkan lagi yang ke hari selang 5 hari di Gunung Nyungcung Serumpin. Hari Kamis tepatnya itu tanggal 8 November tahun 2001 juga. Di situ kita jam 2-an kita berangkat lagi ke makam Eyang Raita di kampung Tegal Ciampea. Ya di Ciampea. Di sana kita datang sama posisinya istilahnya ya kita cuma datang mendoakan. Istilah sekali ngobrol dengan sesepuh dari situ, mungkin kuncennya atau sesepuh di situ kita ngobrol. Arah ke Gunung Bunder bukan? Tegal, daerah Tegal ya. Di situ. Intinya kita berkunjung itu kan istilah napak ya. Napak tilas. Nah, mungkin seperti itulah. Saya nggak berani mengatakan itu kan intinya. Tapi kan istilahnya kita napak tilas saja. Mungkin dengan napak tilas itu kita juga yang sebagian juga di tim itu kan pendatang atau bukan dalam tanda kutip orang Sunda asli istilahnya kan gitu, yang mungkin ya kita jadi tahu oh iya sejarah tuh gini, ada bahasa Minang bilang di mana bumi dipijak ya kita harus langit junjung minimal adab, adab istilahnya atau sopan santun ya tetap harus kita jaga walaupun kita memang bukan orang asli, intinya kan gitu. Makanya kita bisa diterima di mana saja kan seperti itu kan itu ya. Mungkin kita lanjutkan lagi, ini cuma membacakan saja ya kawan-kawan gitu kan ya. Itu kita lanjut ke hari berikutnya selang 2 hari kita berangkat lagi, itu hari Sabtu tanggal 10 November ya, pas kebetulan hari pahlawan mungkin. Jam 1 siang kita ke Ki Inun ke makam Ki Inun, kampung Cihideng. Oh, Cihideng Cijeruk. Cihideng Cikupa. Iya, ada kampung daerah Cihideng. Ada kan ada. Cijeruk kan? Iya, Cihideng gitu. Cihideng Cijeruk beda. Kalau Cihideng Cikupa beda. Gitu lah. Jadi penempatannya itu wilayahnya beda-beda. Walaupun memang satu wilayah Cihideng gitu kan, tapi ada Cihideng Cikupa, ada Cihideng Cijeruk, ada Cihideng Cisalada. Nah, kan seperti itu. Sama di sana juga kita bertemu dengan ini berkunjung. Itu di makam siapa? Ki Inun. Oh, Ki Inun. Iya, Ki Inun. Yang intinya kan gitu. Yang kita coba untuk berkunjung istilahnya mungkin awal-awalan mungkin ya atas arahan atau petunjuk apa saja itu. Lanjutnya itu di hari Selasa tanggal 13 November itu jam 11 siang kita
pergi ke makam Eyang Rangga Gading di Pamoyanan. Pamoyanan Bogor. Itu BNR, belakang BNR. Kan ada. Itu kan ada makamnya Eyang Rangga Gading. Kalau menurut versinya cerita dari Ki Wahyu Ujang Pajajaran, beliau itu adalah seorang jaksa gitu kan, di era kerajaan dulu. Gitu, yang kerajaan dulu yang selalu menentukan baik buruk apa istilahnya, mungkin ya istilah kalau kita tahulah tugas jaksa seperti apa. Seperti itu, kita berkunjung sama, kita ziarah, mendoakan, intinya kan gitu. Tidak ada namanya judulnya ritual yang tertentu, tidak ada. Mungkin ada beberapa yang kita ritual, coba kita mengorek keterangan karena tadi ada versi ini kan gitu. Coba kita sesuaikan. Baik. Sekalipun kita bertanya kepada jin juga mungkin nggak masalah kali kan gitu. Kita coba masukkan ke ada media, kita untuk berkomunikasi, menjadi bahan, bukan menjadi patokan, tapi menjadi bahan untuk kita istilahnya, oh iya, daerah sini ini, yang Rangga Gading itu seperti ini. Ya, ya nanti kita bisa cocokkan dengan keterangan kunciannya, keterangan dari masyarakat dan segala macam. Jadi kita bisa jadi kan gitu, semacam kayak gitu. Intinya bukan kita datang ke sini. Kebanyakan orang tuh kalau udah judulnya jarah ke sini ngapain? Mendoakan atau mungkin ada yang lain. Ya, kebanyakan kalau udah sekali dua kali kan pasti ada yang lain. Gitu kan. Apalagi ada maksud dari rumah, udah berangkatnya dari rumah, punya masalah. Mungkin masalah yang utama masalah ekonomi sama masalah rumah tangga, biasanya kan begitu. Curhatnya di makam gitu. Curhatnya di makam. Kan nggak boleh gitu. Curhatnya ke Allah aja. Gitu. Kalau kita mau sholat berdoa, tinggalkan duniawinya kan gitu. Itu yang jadi pesan lah gitu. Dari yang Rangga Gading lanjut ke makam siapa? Dari Rangga Gading itu kita lanjut tanggal 17 Novembernya itu jam 7 pagi kita pergi ke makam Raden Pangeran Pangabalawan Tanujiwa atau Kidang Panyanjung di Kedung Badak. Pangeran Ngabeawan. Di makam ini. Pangabeawan. Pangeran Ngabeawan. Kidang Panyanjung itu kan beliau kan namanya Kidang Panyanjung awalnya kan gitu. Pangabeawan yang di Kedung Badak. Iya, yang di makam ini. Iya. Di atas. Iya itu. Ya di situ ya sama kita juga ini kan istilahnya cuman melihat, ternyata banyak juga orang yang datang. Itu sejarahnya siapa sih? Pangeran Ngabeawan itu? Ngabeawan itu kan ada yang bilang juga itu Mbah Dalem katanya. Iya, memang yang namanya Mbah Dalem itu cuman sebagai panggilan, sebutan. Contoh kalau nanti Mang Cepi di Kedung Halang, Kedung Badak ya? Kedung Halang ya? Kedung Halang. Bisa jadi Mang Cep Kedung Halang. Kan terkenalnya kan gitu, atau Mbah Dalem Kedung Halang. Suatu saat kita nggak tahu. Kan istilahnya Mbah Dalem yang emang ada di situ atau penguasa situ kan gitu. Udah mbah loh panggilannya. Enggak lah. Masih sebagian ada yang bilang mbah loh berdua. Masih Mas Didi. Ada yang bilang mbah, mana siapa lupa. Banyak. Lanjut Mas. Pangeran Ngabeawan nih. Ya, Pangabeawan gitu, Kedung Badak ya. Gitu kan atau Kidang Pananjung. Itu ada, kalau emang teman-teman penasaran siapa sih Kidang Pananjung, silakan browsing di Wikipedia juga ada kok. Tapi ada yang bilang juga bahwa di situ Mbah Dalem juga ada panggilannya. Iya, emang semua di Kasepuhan atau ini pasti akan dipanggil dengan Mbah Dalem. Kalau yang sana Mbah Dalem yang batu tulis? Mbah Dalem batu tulis, iya ada. Cuma nama aslinya saya belum tahu. Nanti kalau mudah-mudahan pas ini ada, nanti saya sebutkan. Itu. Lanjut. Jadi di ini ke tadi tanggal 17 hari yang sama juga, itu kan hari yang sama, tanggal yang sama, tanggal 17 November 2001, tapi beda jam. Kita sekitar jam 9-an dari siang, pagi. Dari Pangabeawan atau Kidang Pananjung, kita langsung berangkat menuju ke makam Eyang Senar dan Eyang Cipah.
gitu kan, yang ada di Kampung Kebon Kosong Cijulang Sukaraja. Tanah Baru dong. Mm-mm. Di Sukaraja. Rambai. Ya daerah situ. Situ kita berangkat situ sama, kita judulnya ziarah. Mapai lah istilahnya itu. Nah udah selesai di situ, udah istirahat, itu beda hari, itu tanggal 2 Februari 2002. Gitu. Udah beda tahun ini? Iya, udah beda tahun karena tadi kan kita istirahat dari 17 November itu kan kita sudah nggak ada perjalanan lagi. 2 bulan, 3 bulan istirahat? Ya, setahun lah dari 2000, 2000. 2021, 2022. 2002. Gitu kan, itu tanggal 2 Februari jam 8 pagi kita ke Kutub Robani di CBS Pelabuhan Ratu. Kita pergi ke Pelabuhan Ratu, daerah CBS Pelabuhan Ratu, atau yang kita sebut dengan Kutub Robani atau Syekh Kutub Robani. Itu gimana sih? Kutub Robani? Pelabuhan Ratu. Dengar sering. Sebelah mananya? Ya, silakan cari di CBS. Enggak, maksudnya kita bisa browsing kok. jelasin aja. Saya nggak hafal aja daerahnya, cuman kalau arah jalannya saya masih ingat. Tapi masih di lingkungan Pelabuhan Ratu? Iya. Gitu. Ada satu lagi di Pelabuhan Ratu? Banyak. Yang terbumi di situ? Ada, itu ada. Yang di atas kalau nggak salah ya? Itu mah yang di ini Karanghau. Ke atas kan? Iya. Ini lanjut dari Kamis, itu 14 Maret 2002, sekitar jam 11 siang atau setengah 12, kita ke Majeti. Majeti? Iya, Pulau Majeti. Jadi? Majeti itu di daerah Ciamis Garut ya. Ini kita browsingnya biar nggak ini. Ciamis Garut. Majeti itu daerah mana? Biar ini. Kan kalau Ciamis Garut itu jauh banget. Iya. Majeti. Ciamis kan bukan daerah Garut. Ini daerah Banjar Ciamis. Ciamis. Aku bilang Garut, saya bingung. Ya kan ini ngelewatin Garut lah. Kan perbatasannya perbatasannya kan kita nggak tahu. Kan di sana terkenal dengan rawa onomnya. Oh iya. Ya kan, ya Pulau Siluman. Di Tasik juga ada disebut apa? Rawa onom. Di Tasik sendiri ada sebetulnya jurik onom kan. Iya. Gitu kan. Ya, onom itu kan memang jurik juga kan? Iya. Iya. Siluman. Cewek itu kan. Ya, siluman. Yang suka bayar pakai naon. Ya, itu. Dengar itu juga. Ya, setiap orang pasti ini ya ditemuinya masing-masing kan. Tapi kalau di Pulau Majeti itu emang terkenalnya ada di situ siluman itu banyak. Oh, banyak. Dewata Cengkar juga Dewata Cengkar juga ada di situ kan. Itu juga Banjar. Nah, di satu lagi. Di mana itu? Itu kita lanjut ke Panjalu kan, dari Rawa Onom kita nginep itu. Kita nginep di Majeti. Oh, di Majeti. Di Majeti itu kita nginep. Di Pulau Majeti itu kita nginep. Gitu. Walaupun jujur-jujuran gitu nginep juga kita ngeri sedep ya. Karena kita nginepnya di mobil kan. Oh, gitu. Bukan. Tahan dulu Mas, tahan dulu. Nanti Gitu. lanjut lagi ceritanya. Oke, para Jakarta jangan kemana-mana. Nanti lanjut lagi di episode berikutnya. Salam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Maras.